Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air yang saya muliakan, yang saya cintai, yang saya sayangi, yang saya kasihi. Dari Sabang sampai Merauke yang berbeda suku, agama, ras, dan golongan. Kita patut bersyukur hidup di sebuah negara yang indah, hidup di negara yang kaya sumber daya alamnya. Di dalam tanah banyak harta karun, di dalam air banyak harta karun, di udara pun banyak harta karun. Juga kaya akan manusianya yang bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, berbeda bahasa dan adat istiadat atau kebiasaan, berbeda karakter, berbeda warna kulit, berbeda warna mata. Sehingga bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang unik, berkebudayaan dengan kualitas yang sangat tinggi. Makanya sejak dulu para founding father kita, Soekarno, Muhammad Yamin, dan kawan-kawan sangat tahu betul, sangat paham betul bahwa negara Indonesia tidak mungkin menjadi negara agama meskipun bermayoritaskan Islam. Agar terjadi persatuan dan kesatuan dari Sabang sampai Merauke, terjadi persatuan antar suku, antar ras, antar agama, antar golongan, maka dibuatlah kesepakatan yang namanya Pancasila. Makanya sejak zaman dulu hingga saat ini 350 tahun Indonesia dijajah. Indonesia adalah Indonesia, Indonesia adalah Nusantara. Tidak pernah tercerai-berai, tidak pernah terpecah belah, meskipun dihadang dengan politik pecah belah, divide et impera. Susah sekali menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Belanda datang, gagal. Portugis datang, gagal. Inggris datang, gagal. Jepang datang, gagal. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sudah teruji 3 abad setengah atau 350 tahun lamanya. Bangsa yang unik, bangsa yang hebat, bangsa yang berkebudayaan, bangsa yang berkepribadian, yaitu Pancasila.
Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Sebuah salam untuk mempersatukan hati, lisan, pikiran, dan perbuatan kita agar senantiasa menjaga Pancasila ini demi keutuhan NKRI. NKRI harga mati. Oleh karena itu, kalau ada orang-orang yang mau mendirikan negara khilafah di bumi NKRI, berarti mereka itu adalah musuh Pancasila, musuh kita semua, musuh NKRI. Kalau misalkan Habib Rizik dan kawan-kawan ingin kekeh ingin mendirikan negara khilafah, maka mereka itulah musuh Pancasila, musuh NKRI, musuh kita semua yang wajib kita perang. Kalau ada A'agim dan kawan-kawan ingin mendirikan khilafah di NKRI ini, maka mereka semua adalah musuh Pancasila, musuh NKRI, musuh kita semua. Kalau misalkan UAS, Ustadz Felix, Ustadz Somad, Ustadz Walid Yahya, dan kawan-kawan, orang-orang PKS, HTI, FPI, kekeh ingin mendirikan khilafah di bumi Indonesia di NKRI, berarti mereka semua adalah musuh Pancasila, musuh NKRI, musuh kita semua. Pemerintah gak usah bingung, musuhnya sudah jelas, tinggal seberapa berani pemerintah dan rakyat Indonesia mampu menumpas. Kenapa kalian ragu? Penjahatnya sudah nyata. Kenapa kalian ragu? Bajingannya sudah nampak. Yang saya pertanyakan, ketika negara dalam keadaan genting seperti ini, orang-orang khilafah semuanya sekarang begitu berani menghajar Pancasila, mengolok-ngolok Pancasila, mengolok-ngolok kebinekaan, mengolok-ngolok kerukunan antar umat beragama. Kenapa Menham diam, Menteri Pertahanan diam, adem-adem wae, cicing wae, ngacedog wae, pura-pura buta, pura-pura tuli, pura-pura tidak punya hati nurani. Kalau misalkan Menhannya nggak mampu kerja, Pak Jokowi harus berani mengganti dengan orang yang lebih pas, yang lebih berkualitas, yang memiliki kemampuan untuk menjaga NKRI dan membasmi para penjahat yang akan menghancurkan NKRI. Ganti Prabowo, tempatkan di tempat yang lain saja, jangan di tempat yang berbahaya. Jangan sampai NKRI dijadikan tumbal untuk berdirinya khilafah di NKRI. Pak Jokowi nggak usah bingung, Pak Jokowi nggak usah bimbang. Kekacauan selama ini ketika Pak Jokowi dilantik hingga saat ini karena Menhannya nggak mampu bekerja dengan baik. Akhirnya polisinya buntu, TNI-nya buntu, badan intelijennya buntu. Kalau perangkat keamanan, alat negara sudah buntu,
yang paling berbahaya, mereka semua jadi terkena virus khilafah. Ini sangat bahaya. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Anies Baswedan ini adalah seorang gubernur yang diangkat oleh orang-orang pendukung khilafah. Jadi dia ini jelas sama saja dengan musuh Pancasila, musuh NKRI, musuh kita semua. Jangan pernah beri kesempatan orang khilafah ataupun orang-orang pemimpin-pemimpin yang didukung oleh orang khilafah untuk memimpin di puncak pimpinan di NKRI ini, atau NKRI akan mati, bahkan benar-benar mati. Musuhnya sudah jelas, tinggal apakah kita berani enggak membasmi mereka yang sudah sangat nampak berbahaya. Pergerakannya tidak hanya nampak, bahkan mereka sudah melakukan pergerakan yang senyap. Ayo rakyat Indonesia, bersama Ustadz Agus, bersama Gus AA, mari kita gerakan revolusi otak dan revolusi akhlak dari Sabang sampai Merauke untuk menghancurkan paham khilafah yang sudah sangat berbahaya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.